Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perbedaan antara SAK umum, SAK etap, dan SAK EMKM. Nah, topik yang akan kita bahas ialah SAK EMKM dari bab 13 hingga bab 18. Nah, SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. EMKM bab 13 tentang liabilitas dan ekuitas. EMKM bab 13 mengatur tentang prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian liabilitas, namun tidak termasuk imbalan pasca kerja yang akan dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Liabilitas disajikan dalam kelompok liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Modal saham, tambahan modal di start, dan saldo laba rugi disajikan dalam kelompok ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban setelah dikurangi dengan distribusi kepada pemilik. Saldo laba timbul ketika akumulasi penghasilan melebihi beban dan distribusi kepada pemilik pada satu periode. Jadi langsung aja ke perbedaannya. Perbedaan antara SAK umum, SAK etap, sama EMKM itu mulai dari dasar penyusunannya. Kalau SAK umum itu berbasis IFRS standar, sedangkan SAK etap sama EMKM itu standar lokal. Yang kedua, pengaturan perlakuan akuntansi. Kalau SAK umum itu entitas akuntabilitas publik yang signifikan. Kalau SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Kalau EMKM itu entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang ketiga, dasar pengukurannya berbeda, yaitu kalau SAK umum itu menggunakan biaya historis, biaya kini, nilai terrealisasi, dan nilai sekarang. Sedangkan SAK etap itu biaya historis dan nilai wajar aja. Kalau EMKM dia pakai biaya historis. Bab 14 berbicara mengenai pendapatan dan beban. EMKM pada bab 14 mengatur tentang prinsip akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, serta penyajian pendapatan dan beban. Pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima baik pada masa sekarang maupun masa depan. Sedangkan pengakuan dan pengukuran beban dilakukan jika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama periode pelaporan, maka entitas mengakui beban imbalan kerja sebesar nilai tidak terdiskonto yang diperkirakan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Penyajiannya, pendapatan disajikan dalam kelompok pendapatan dalam laporan laba rugi, dan entitas menyajikan pendapatan hibah sebagai bagian dari laba rugi, baik secara terpisah maupun dalam akun umum seperti pendapatan lain-lain. Sedangkan beban juga disajikan dalam kelompok beban dalam laporan laba rugi. Kemudian kita akan membahas perbedaan antara EMKM, SAK etap, dan SAK umum. Yang pertama, pengakuan pendapatan dan beban. Pada EMKM, pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima, baik pada masa sekarang atau masa depan. Sedangkan beban diakui jika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama periode pelaporan. Berbeda dengan SAK etap. SAK etap mengakui pendapatan secara terpisah untuk setiap transaksinya. Pada SAK umum, pendapatan diakui bila manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat ini dapat diukur secara handal. Kemudian, pengakuan pendapatan penjualan barang. Pada EMKM, diakui ketika barang telah terjual atau diberikan kepada pelanggan. Sedangkan SAK etap, pendapatan diakui ketika entitas telah mengalihkan risiko dan manfaat barang kepada pembeli dan jumlah pendapatan dapat diakui secara andal. Sedangkan SAK umum, pendapatan diakui perusahaan
tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Setelah itu yang ketiga, pengakuan pendapatan penyediaan dan penjualan jasa. Pada EMKM, pendapatan baru diakui ketika jasa tersebut telah diberikan kepada pelanggan. Pada SAK etap, pengakuan pendapatan penyediaan jasa diestimasi terlebih dahulu secara andal sesuai dengan tahap penyelesaian pada akhir periode pelaporan. Pada SAK umum, pengakuan pendapatan penyediaan jasa ini diakui ketika penjualan jasa yang dapat diestimasi dengan andal harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Kemudian selanjutnya pengakuan pendapatan dan biaya konstruksi. Pada MKM, pendapatan diakui sebesar jumlah tagihan. Tetapi pada SAK etap, pengakuan pendapatan biaya konstruksi akan diakui jika dapat diestimasi, maka entitas mengakui pendapatan dan beban disesuaikan terhadap tingkat penyelesaian aktivitas kontrak pada akhir periode pelaporan. Pada SAK umum akan diakui berdasarkan pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama 1 periode atau lebih. Kemudian pengakuan pendapatan bunga, dividen, dan royalti. Pada EMKM, pendapatan bunga, dividen, dan royalti diakui ketika pendapatan diterima selama periode tersebut. Tapi pada SAK etap, pendapatan dividen, royalti, dan bunga akan diakui secara akrual dan sesuai dengan substansi dari perjanjian yang relevan, dan dividen diakui ketika hak dari pemegang saham untuk menerima pembayaran telah terjadi. Berbeda dengan SAK umum, di mana pengakuannya diakui apabila bunga atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut, royalti diakui atas dasar akrual, dan dividen tunai diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, ada pengukuran pendapatan dan beban. Nah, pengukuran pendapatannya ini pada EMKM diakui pada saat kas diterima dan beban diakui pada saat kas dibayar. Sedangkan pada SAK etap, pengukurannya dilakukan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Pada SAK umum, pengukuran pendapatan dan beban diukur menggunakan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima, yaitu mereka menerapkannya dengan menggunakan matching konsep antara revenue dan expense. Bab 15 mengenai pajak penghasilan. EMKM bab 15 mengatur akuntansi untuk pajak penghasilan entitas. Entitas mengakui aset dan liabilitas pajak penghasilan dengan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku. Entitas tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan antara EMKM, SAK etap, dan SAK umum. Faktor pembeda konsep yang digunakan. EMKM dan SAK etap menggunakan tax payable konsep, sedangkan SAK umum menggunakan deferred tax konsep. Yang kedua, pengakuan dan pengukuran. EMKM mengakui aset dan liabilitas pajak penghasilan, tetapi tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan. Sedangkan SAK etap tidak ada pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan. Sedangkan untuk SAK umum, pengakuan dan pengukuran pajak kini, pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah bab 16 tentang transaksi mata uang asing. Pada MKM bab 16 ini mengatur perlakuan akuntansi translasi untuk transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing. Nah, perbedaan dalam MKM, SAK etap, dan SAK umum pada topik transaksi mata uang asing tidak terdapat adanya perbedaan. Hanya terdapat beberapa persamaan, yaitu transaksi mata uang asingnya meliputi transaksi yang timbul ketika entitas yang pertama membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasi dalam mata uang asing. Yang kedua, meminjam atau meminjamkan dana atas sejumlah utang atau piutang yang didenominasi dalam mata uang asing. Yang ketiga, memperoleh atau melepas aset atau menyelesaikan liabilitas yang didenominasi dalam mata uang asing.
Selanjutnya, entitas mencatat transaksi yang terjadi dalam mata uang asing dengan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan kurs tunai pada tanggal transaksi. Nah, tanggal transaksi pada bab ini itu adalah tanggal di mana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan ED SAK EMKM. Selanjutnya bab 17, ketentuan transisi. Laporan keuangan pertama yang sesuai dengan ED SAK EMKM adalah laporan keuangan pertama di mana entitas membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangannya. Laporan keuangan pertama disusun sesuai dengan SAK EMKM. Sebagai contoh, jika entitas yang pertama adalah belum atau tidak menyusun laporan keuangan pada periode sebelumnya. Yang kedua, menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya dengan menggunakan SAK lain sehingga tidak konsisten dengan ED SAK EMKM. Di sini kita mendapatkan perbedaan antara SAK umum, SAK etap, dan EMKM. Kita mulai dilihat dari nilai segi prospektif. SAK umum ini kita tidak dapat menemukan perbedaan dari SAK etap dan EMKM, melainkan di SAK etap, yaitu mereklasifikasi pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya, tetapi merupakan jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas yang berbeda berdasarkan SAK etap. Dan yang kedua, tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban jika SAK etap tidak mengizinkan pengakuan tersebut. Dan di EMKM terdapat tidak mengakui akun-akun sebagai aset atau liabilitas jika SAK EMKM tidak menginginkan pengakuan tersebut. Yang kedua, klasifikasikan akun-akun dalam kelompok aset, liabilitas, atau komponen ekuitas berdasarkan rangka pelaporan sebelumnya agar sesuai dengan aset, liabilitas, atau komponen ekuitas berdasarkan SAK EMKM. Yang kedua, kita akan melihat dari sub hal menyusun laporan. Di sini dalam umumnya tidak ada. Dan yang selanjutnya yaitu dari SAK etap ada hasil penyesuaian yang muncul dari transaksi, kejadian atau kondisi lain sebelumnya tanggal efektif SAK etap diakui secara langsung pada saldo laba pada tanggal penerapan SAK etap. Dan untuk EMKM, entitas dapat menggunakan satu atau lebih pengecualian di bawah ini dalam laporan menyusun laporan keuangan pertama kalinya yang sesuai dengan ED SAK EMKM. Di sini ada perbedaan antara batasan penggunaan penulisan aset antara umum, SAK etap, dan EMKM. Jika umum, umurnya terbatas, dan untuk SAK etap dan EMKM, umurnya tidak terbatas. Di sini saya akan menjelaskan bab 18 SAK EMKM tentang tanggal efektif. Ruang lingkupnya yaitu exposure draft SAK EMKM ini diusulkan untuk berlaku efektif pada periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018. Nah, perbedaan dan bersamaan EMKM, SAK etap, dan SAK umum. Sebabnya itu tanggal efektif. Terdapat persamaan di antara ketiga SAK ini, yaitu penerapan dini yang diperbolehkan. Untuk perbedaannya, SAK umum 2018 yang mencantum PSAK, ISAK, dan BPSAK. Pada SAK umum 2018, penerapannya akan efektif pada tanggal 1 Januari 2018 atau setelahnya. Untuk SAK etap sendiri, jika melakukan penerapan dini, penerapan tahun buku akan efektif pada tanggal 1 Januari 2010 atau setelahnya. Untuk SAK MKM, penerapan tahun buku efektif dilakukan pada tanggal 1 Januari 2018 maupun setelahnya. Cara penyajian laporan keuangan UMKM harus bersifat relevan, lengkap, bisa dipahami, dan komparatif. Sesuai dengan peraturan SAK MKM, minimal UMKM harus membuat 3 jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua, laporan laba rugi, dan yang ketiga, CALK atau catatan atas laporan keuangan.
Nah, yang pertama itu bisa kita lihat di sini ada laporan posisi keuangan milik PT Enggan Mundur. Fungsi utama dari penggunaan laporan posisi keuangan ini adalah untuk mengidentifikasi tren ekonomi berjalan dan membuat keputusan keuangan yang lebih tepat. Data dan informasi dari laporan keuangan juga sering dipakai oleh kreditur dan investor untuk menentukan kelayakan bisnis dan pemberian kredit terhadap bisnis. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi UMKM ini merinci ada akun pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Secara ringkas, laporan laba rugi merangkum total pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh bisnis. Dengan laporan laba rugi, Anda bisa melihat apakah bisnis mencetak laba atau rugi dalam periode tertentu. Laporan laba rugi dibutuhkan oleh pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Mereka menggunakan laporan laba rugi untuk mengevaluasi profitabilitas bisnis dan membantu menilai tingkat risiko keuangan bisnis. Selanjutnya ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Ada CALK dari PT Enggan Mundur. Nah, dalam CALK ini ada iktisan kebijakan akuntansi yang penting. Nah, dalam pernyataan kepatuhan di sini disebutkan bahwa laporan keuangan yang disusun menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah. Jadi, laporan keuangan yang disusun oleh PT Enggan Mundur ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di SAK EMKM. Nah, dasar penyusunannya menggunakan biaya historis dan menggunakan asumsi dasar aktual. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.